Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika kita puasa Ramadan kemudian ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Pernyataan tersebut sebenarnya memang bersumber dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dirujuk di dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 1964. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran pahala puasa selama 1 tahun penuh. Banyaknya pahala yang diterima atau dihasilkan dari ibadah seorang muslim itu sejatinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah ini tidak diberikan kecuali hanya untuk umat Nabi Muhammad. Ada beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya dijadikan bumi ini masjid untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimanapun waktu solat itu datang, kita boleh solat di atas tanah manapun asalkan tanah tersebut suci. Di antara keistimewaan yang lain, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 10 kali lipat. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ganjaran 10 kali kebaikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan, kata Allah Subhanahu wa taala, ia tidak diganjar kecuali dengan yang semisal, dan mereka tidak ada dizalimi. Selain itu juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala rahimun. Ibnu Abbas berkata, menceritakan hadis Rasul yang mengatakan inna rabbakum tabaraka wa ta'ala rahimun. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanat. Fa in amilaha kutibat lahu asyra ila 700 ila adhafin kasirah. Sesungguhnya Tuhan kalian, kata Rasul, yang maha tinggi dan mulia juga adalah Tuhan yang maha penyayang. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi ia tidak melaksanakan, maka baginya 1 kebaikan sempurna. Dan jika dia berniat melakukannya, maka baginya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipatnya, atau bahkan berlipat-lipat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi sahabat, puasa kita yang telah kita lakukan selama 1 bulan itu, di bulan Ramadan selama 30 hari itu, digandakan menjadi 10 kali lipat. Hitungannya jadi seperti ini. 30 kali 10, 30 hari kali 10 sama dengan 300 hari. Berarti selama Ramadan kemarin kita telah menjalankan puasa selama 300 hari pahalanya. Ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka 6 hari kali 10 balas sama dengan 60 hari. Jadi puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal berarti 300 hari tambah 60 hari, totalnya 360 hari. Ini adalah jumlah hari dalam setahun. Jadi benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Syawal, hadiahnya sama seperti puasa 1 tahun penuh. Ini juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi dari sahabat Suaibah, dari sahabat Sauban, ya, wa an Sauban radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiamu syahri Ramadan bi asyrati as'urin wa 6 ayyamin ba'dahunna bi syahraini
fazalika tamamu sanatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa di bulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan, dan 6 hari Syawal itu sama seperti 2 bulan, dan kesemuaannya sempurna setahun. Rawahu Ad-Darimi. Betapa nikmatnya menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan hidup sampai setahun kita tidak dapat, tapi pahala puasa selama setahun sudah bisa kita dapatkan. Jangankan selama setahun, untuk bisa hidup sampai besok pun tak ada yang berani menjamin. Tapi Allah dengan kemahapemurahannya memberikan kita pahala yang barangkali tidak bisa diukur sama rata dengan umur kita. Mungkin itu juga disebabkan karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki umat-umat terdahulu, yaitu umur panjang. Nabi-nabi terdahulu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga umatnya. Tapi dalam hal ibadah ganjarannya berimbang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pendek umurnya. Bahkan dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri wafat di umur 62 tahun. Karena umurnya memang yang pendek-pendek inilah, di sisi lain umat Muhammad diberi keunggulan yang juga merupakan rahmat serta anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal sedikit pahalanya banyak. Salah satu hikmahnya untuk menandingi dosa yang diperbuat. Kenapa? Karena timbangan dosa itu lebih banyak dari timbangan pahala. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, dosa yang dikerjakan setiap hari atau mungkin berbulan-bulan bisa dihapuskan dengan wudhu yang baik. Dengan puasa di hari-hari tertentu yang dianjurkan, dengan sholat Jumat ke Jumat, dan begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bayangkan saja, baca Al-Quran kita itu ternyata diganjar bukan perbacaan, bukan juga per surat. Justru ganjaran yang diberikan kepada kita adalah di setiap huruf yang kita baca. Setiap huruf diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 sampai 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim saja, yang semua itu 3 huruf, berarti kita telah mengumpulkan 30 kebaikan sekaligus. Betapa enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi salat Isya berjamaah. Salat Isya berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, riwayat Imam Muslim, dan ini masyhur sekali, bahwa orang yang salat Isya berjamaah lalu ia melakukan pekerjaan salat Isyanya tersebut sama seperti menghidupkan setengah malam dalam ibadah. Hidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa yang salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, maka ia telah menghidupkan malam sepenuhnya. Jadi tidur kita yang mungkin jauh dari kata cantik itu tetap mengalir pahala kepada kita, sebab salat Isya yang kita kerjakan sebelumnya secara berjamaah. Lebih lagi ketika kita senantiasa menambahnya dengan salat subuh berjamaah. Sungguh mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah kita berpisah dengan Ramadan, jangan pernah tinggalkan amal ibadah. Jangan pernah tinggalkan salat Isya berjamaah, jangan pernah tinggalkan salat subuh berjamaah. Ingat, ketika Ramadan kita di training untuk ini, tidak pernah meninggalkan salat Isya berjamaah, tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah, maka di luar Ramadan tetap juga kita melakukannya. Baik, sahabat, senantiasalah berada di channel ini. Insya Allah nanti pembahasan kita selanjutnya, benarkah puasa sunnah Syawal itu ada yang berpendapat hukumnya makruh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.